ikutin aja prosesnya. Udah siap yang dari persidangan? Udah. Insya Allah. Ini yang ditunggu justru sama keluarga Fadel supaya lebih cepat sehingga bisa maju ke persidangan untuk dapat kejelasan atas hak hukumnya. Jadi memang ini yang ditunggu. Kalau nanti di persidangan dipertemukan, dia mau menyampaikan secara pribadi. Dancer TikTok Fadel Bajide kini terlihat pasrah dengan kasus hukum yang tengah menjeratnya. Saat diserahkan ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan pada Selasa 3 Juni kemarin, penampilan Fadel tampak lesu dengan tubuh yang lebih berisi dan rambut yang lebih gondrong. Sosok yang dulu dikenal necis sebagai dancer energik itu kini seolah berada di bawah tekanan berat usai menjalani masa tahanan setelah resmi menjadi tersangka atas kasus dugaan persetubuhan terhadap anak di bawah umur dan aborsi yang melibatkan Laura Mejani, anak artis Nikita Mirzani. Saat ditanya media, Fadel pun hanya menjawab singkat dan mengaku telah siap menjalani persidangan kasusnya. Sementara kuasa hukumnya Oya Abdul Malik mengungkap bahwa proses hukum sudah masuk tahap penuntutan dan Fadel akan ditahan di rutan Cipinang selama 20 hari ke depan. Sehat, Mas Fadel. Udah sehat. Kamu udah mulai gondrong lagi, Del? Fadel. Gimana kabarnya? Gimana akhirnya Del dipindahin Del, Akhirnya berkas gimana? P21 gimana Del? Mundur gimana? Aman. Ikutin aja prosesnya. Udah siap yang dari persidangan? Udah. Insya Allah. Mudah-mudahan. Dukungan keluarga seperti apa? Hari ini datang nggak ada keluarga? Insya Allah datang. Dukungannya seperti apa mungkin? Supportnya? Seperti biasa lah. Gini. Apa? Langsung. Oh. Sini. Stop. Udah stop, Bang. Ada tegang nggak sih kita? Gerak. Waktunya datang juga. Satu kata dua kata dia buat lihat Ada. satu kata dua kata buat yang mau disampaikan buat siapapun pada Udah. udah Lagi, Bang ya. maaf ya bang Gimana, Del? Menurut Oya, keluarga Fadel justru menunggu momen ini agar kasus cepat disidangkan dan mendapat kejelasan hukum. Ia juga mengungkap bahwa upaya damai dengan pelapor, yakni Nikita Mirzani yang sempat direncanakan, telah diurungkan mengingat kondisi pelapor yang sama-sama tengah menghadapi masalah hukum. Namun begitu, ia juga menyebut Fadel tetap ingin bertemu Nikita di persidangan dan menyampaikan langsung hal-hal yang ingin ia sampaikan. Alhamdulillah sudah. Bang, ke depan bang. bang tengah bang Alhamdulillah badan udah tengah. berkas sudah dinyatakan lengkap. Hari ini tahap 2 penyerahan Fadil dan barang bukti. Semoga semua berjalan dengan baik. Barang bukti yang dibawa apa aja bang? Kalau itu cuma handphone, nggak banyak barang. Dari dari Fadelnya ada yang disampaikan buat Mikmir gak sih? Apa mau? Dia merencanakan kalau nanti di persidangan dipertemukan, dia mau menyampaikan secara pribadi. Apa? Apa yang penting? Tidak tahu. Yang pasti hal baik pasti yang mau disampaikan. Ya, Tapi untuk tempur di persidangan sudah siap ya? insya Allah siap. Respon keluarga terkait pemindahan tahanan Fadel kali ini gimana mungkin? Ini yang ditunggu justru sama keluarga Fadel supaya lebih cepat sehingga bisa maju ke persidangan untuk dapat kejelasan atas hak hukumnya. Jadi memang ini yang ditunggu oleh keluarganya. Berapa lama sih sampai di sini? Maksudnya penahanannya itu di sini berapa lama? Untuk sampai sidang. Untuk sampai sidang kita belum tahu ya. Saya belum ke dalam soalnya. Kalau untuk di Polresnya itu hampir 100 hari ya. Hampir 3 kali ya, berarti. 3 kali pokoknya. Bang mungkin nyiapin bantahan bang nanti untuk di persidangan bang? Pastinya ya. Nggak, soal kemarin ada upaya untuk berdamai dengan pihak Niki untuk sampai saat ini ada. Oh iya, awalnya saya
mau mengupayakan adanya perdamaian, tapi mengingat beliau sebagai pelapor juga di dalam kondisi yang sedang tidak baik, sedang menghadapi juga ujian yang sama. Jadi saya mengurungkan untuk menemui supaya bisa masing-masing fokus dengan masalahnya. Artinya dibatalkan upaya itu? Tidak dibatalkan, cuman saya menghargai privasinya karena beliau juga sedang dalam masalah. Berarti nanti bakal disampaikan langsung oleh Fadil yang tadi Ya, di persidangan itu langsung. Betul. Oke. Ketika Fadil Bajide pasrah jalani proses hukum, sang mantan kekasih Laura Mejani alias Loli justru menuai pujian publik karena penampilannya yang kini disebut lebih fresh dan makin glowing. Setelah berdamai dengan sang ibunda Nikita Mirjani dan kembali ke pangkuan keluarga, aura gadis remaja itu disebut jauh lebih positif. Dalam unggahan terbaru yang dibagikan, Laura tampil mengenakan setelan kemeja crop warna coklat muda dengan celana berwarna senada. Wajahnya terlihat cantik dengan riasan makeup natural dan rambut yang terikat. Ia juga tersenyum ceria sembari berjoget tangan untuk sebuah konten TikTok-nya. Tak sedikit yang menyebut bahwa Laura kini terlihat bebas dari tekanan, berbeda dengan kondisi sang mantan yang kini justru menghadapi ujian berat di balik penjara. Sementara sebelumnya masih lekat dalam ingatan bagaimana Laura bucin kepada Fadil Bajide, bahkan rela bermusuhan dengan sang ibunda hingga sempat dijuluki anak durhaka oleh netizen. Bak peribahasa darah lebih kental daripada air. Setelah dititipkan kepada sang bude, Laura pada akhirnya mau berdamai dengan sang ibunda dan kembali bersama keluarga yang selama ini mendukungnya. Sebagai pengacara sekaligus kerabat dekat, Fahmi Bahmid mengaku penuh syukur melihat Laura kembali berdamai dengan keluarganya karena bagaimanapun ikatan ibu dan anak tidak bisa dipisahkan. Sebelumnya Laura juga sempat membagikan momen kebersamaan saat bukber dengan keluarga dan adik-adik beberapa bulan lalu. Ia juga terlihat menjenguk Nikita di momen ulang tahun sang ibunda. Ya alhamdulillah tadi buka bersama sama Laura, sama adik-adiknya, sama pamannya dan beberapa orang. Memang kita nikmatin ya dalam keadaan kita beribadah puasa dan akhirnya kita buka bersama di Miami. Cukup banyak tadi makanan kita rame-rame. Itu aja yang, dan itu kita bisa melihat bagaimana kebersamaan Laura bersama adik-adiknya, kebersamaan Laura bersama pamannya, ada Edwin, ada Lintang, dan ada beberapa juga sepertinya ada beberapa stafnya dari kita yang hadir, yang ikut juga bersama-sama untuk buka bersama. Saya pikir itu yang saya sampaikan. Saya terima kasih banyak kepada teman-teman media yang hadir pada hari ini. Saya mohon maaf, saya tidak akan berbicara perkara karena saya mau sholat tarawih. Bang, melihat Laura ini kan auranya semakin bahagia nih. Tadi kan banyak netizen yang bilang makin cantik gitu, Bang. Ya alhamdulillah, memang cantik kan. Jadi bukan makin cantik, semakin cantik. Bang, nanti lebaran seperti apa? Nanti pas lebaran Anda tanyakan. Saya belum tahu. Nanti lebaran kita ketemu Anda tanyakan ya. Nanti saya jawab. Kalau lebarannya sekarang saya jawab sekarang. Yang jagain 3 anak berarti siapa, Bang? Yang jagain maksudnya? Laura, adik-adiknya Laura. Sama adik-adiknya, Bang. Saya nggak sampai ke sana. Nanti kalau saya ketemu lagi saya tanya. Bang, ada curhatan-curhatan dari Laura nggak sih, Bang? Suasananya suasana berbuka bersama aja. Ya supaya dia bisa kumpul lagi sama adik-adiknya, sama pamannya. Dalam suasana berbuka bersama. Intinya cuma itu saja. Nggak ada yang kita bahas apapun nggak. Karena memang suasananya suasana kita menunggu untuk berbuka. Semuanya dalam keadaan puasa dan alhamdulillah sampai maghrib tadi kita akhirnya buka di ruangan yang Anda bisa lihat sendiri. Tadi banyak sebetulnya di ruangan itu, ada beberapa orang yang sebagian sudah pada turun ya. Seperti itu suasananya. Bang, berarti Laura sudah melupakan masalah-masalah kemarin yang Masa lalu lah. Sekarang saya membahas buka bersama, tidak membahas masalah-masalah lalu. Bang, akankah Laura tinggal bareng sama adik-adiknya sekarang? Nanti kan nanti dibahasnya bukan sekarang. Ya, jadi kita mencoba untuk membahas suasana buka bersama. Itu saja yang saya mau bahas. Yang lain-lain saya mohon maaf. Bukan pada saatnya saya membahas sesuatu di luar persoalan buka bersama. Ada waktunya nanti saya akan bahas. Ya. Oke, Bang. Sekali lagi saya minta maaf. Oke, Bang, tentang Fadil minta damai dikit, Bang.
minta damai nih bang, dikit aja bang. Iya, gue mundur ya. Buka bersama tadi ada Laura, ada adiknya, ada beberapa orang. Ya, saya pikir itu, saya mohon maaf saya tidak bisa menanggapi dan menjawab hal-hal yang tidak terkait dengan suasana buka bersama.